Cerita berlanjut dengan memperlihatkan si kakek ilmuwan gila yang malah tepuk tangan kegirangan melihat Alus berhasil menghancurkan sihir manipulasinya. Bukannya gentar, si kakek justru memuji ketajaman mata sang tokoh utama yang bisa melihat menembus dinding buatannya, seolah itu cuma trik sulap receh yang tidak ada harganya bagi penyihir kelas atas. Alus segera menyadari kalau ruangan ini bukan tempat nongkrong biasa, karena material temboknya punya kemampuan menyerap mana yang sangat merepotkan bagi penyihir normal. Si kakek sombong ini menjelaskan kalau area tersebut memang dirancang khusus untuk memberikan beban berat pada semua atribut sihir kecuali elemen dasar tertentu, agar para tamu tak diundang ini segera kehilangan taringnya. Suasana semakin keruh saat si ilmuwan mulai menuntut Alice untuk menyerahkan diri, karena darah gadis itu dianggap sebagai bahan eksperimen yang sangat berharga untuk penelitian gilanya. Meski Alice terlihat sangat tertekan, si kakek tidak peduli dan malah menekan sebuah tombol pemicu untuk memulai fase berikutnya dari rencana jahat yang sudah dia siapkan sejak awal. Secara mendadak, seisi ruangan langsung dipenuhi oleh ratusan sosok boneka berjubah yang muncul secara massal dan mengepung mereka dari segala arah. Si kakek dengan penuh percaya diri langsung memvonis bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir bagi Alus dan kawan-kawan, karena mereka sekarang terjebak dalam kepungan pasukan tanpa rasa takut yang siap mencabut nyawa. Loki yang sigap mulai menghitung jumlah lawan yang ternyata mencapai 200 orang. Sementara Alus berusaha menghubungi bantuan namun gagal total karena sinyal komunikasi mereka sudah diblokir. Kondisi ini dimanfaatkan si kakek untuk terus mengejek. Alus yang kekuatannya dianggap bakal tidak berguna di dalam ruangan anti-sihir ini meski statusnya adalah penyihir nomor 1 di dunia. Alice yang punya hati lembut mencoba memprotes kalau tindakan kejam ini sama sekali tidak bisa disebut sebagai penelitian yang mulia karena hanya membawa kesedihan bagi banyak orang. Mendengar ceramah tersebut, si kakek langsung murka dan membentak Alice bahwa seorang bahan penelitian tidak pantas untuk banyak bicara karena fungsinya hanyalah sebagai wadah eksperimen belaka. Si kakek memperkenalkan Melissa sebagai gadis malang yang dibuang dunia, namun punya bakat elemen cahaya yang sangat langka. Tentu saja, hal ini membuat Alice sangat kaget dan langsung mempertanyakan nasib Melissa. Tapi si ilmuwan gila ini malah asik menertawakan kepolosan Alice yang dianggap terlalu naif, karena mencoba bersimpati pada bahan percobaan. Tanpa perasaan, si kakek membongkar kalau Melissa sebenarnya tidak punya cinta dan cuma terobsesi mencari sandaran karena rasa takut yang luar biasa akan kesepian. Ia menyebut Melissa hanyalah boneka yang siap menganggap siapapun sebagai keluarga asalkan tidak ditinggalkan sendirian. Sebuah klaim menjijikan yang membuat Alice merasa sangat geram. Meski dipojokkan dengan fakta pahit, Alice tetap tidak percaya dan berusaha meyakinkan diri kalau Melissa memiliki hati yang tulus padanya. Walaupun ingatan masa lalunya tentang Melissa mendadak terasa sangat kabur dan membuat hatinya gelisah, Alice tetap bersikeras membela sahabatnya dari kata-kata kejam si kakek tua bangka tersebut. Si kakek lanjut menjelaskan bahwa Melissa sengaja membuang jati dirinya agar tidak merasa sakit saat dikhianati lagi di masa depan. Namun Alus yang sedari tadi mengamati dengan tenang langsung membalas, kalau boneka tanpa ego mustahil bisa menang melawan manusia. Apalagi sistem saraf Melissa sekarang sudah mulai menunjukkan penolakan akibat eksperimen yang dipaksakan. Alus kemudian memberikan penjelasan teknis kalau sihir sejati itu sumbernya berasal dari hati, sedangkan tubuh Melissa terus mengalami kerusakan karena adanya benturan atribut yang saling bertentangan. Masalah dasar ini membuat kondisi fisik Melissa berada dalam bahaya besar dan dipastikan tidak akan bisa bertahan lama jika terus dijadikan alat tempur. Menyadari Melissa masih punya peluang jika egonya kembali. Alus menduga kalau hubungan batin dengan Alice adalah kunci utama untuk menyembuhkan respon penolakan tersebut. Sebelum si kakek sempat melanjutkan rencana jahatnya, Alus mendadak menyuruh rekan-rekannya untuk menutup mata rapat-rapat karena sang penyihir nomor 1 ini akan segera melancarkan sebuah tindakan yang sangat serius. Si kakek tua bangka ini awalnya masih sempat sombong dan menganggap remeh usaha Alus sebagai tindakan sia-sia yang sudah ia prediksi sebelumnya. Namun senyum meremehkan itu langsung luntur seketika saat Alus mulai mengangkat tangannya dan memicu sebuah tekanan sihir yang sangat tidak masuk akal hingga membuat si kakek mendadak kena mental. Tanpa banyak bicara, Alus langsung melepaskan sebuah pusaran energi hitam raksasa yang sangat pekat hingga menelan seluruh ruangan tersebut. Kekuatan murni dari sang penyihir nomor 1 ini benar-benar berada di level yang berbeda dan membuat gravitasi di sekitar mereka menjadi tidak stabil.
Melihat fenomena mengerikan di depan matanya, si kakek mulai berkeringat dingin dan bertanya-tanya tentang identitas asli dari sihir yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Di saat yang sama, Tesvia dan Alice pun menyadari kalau suasana di sekitar mereka telah berubah total menjadi sangat mencekam karena Alus sudah tidak lagi bermain-main. Alus kemudian secara resmi merilis teknik Glutinous Predator Overeater yang memunculkan sekumpulan monster bayangan raksasa dengan rahang mengerikan yang siap memangsa apapun. Hal ini membuat si kakek yang tadinya sok keras langsung berteriak histeris dan menyuruh semua anak buahnya untuk segera menghindar agar tidak berakhir menjadi santapan monster tersebut. Kekacauan total pun tidak terhindarkan saat monster bayangan milik Alus menyapu bersih seluruh area dan menerbangkan semua orang layaknya tumpukan sampah. Dalam kondisi yang sangat terpojok dan nyaris mati kutu, si kakek pengecut ini hanya bisa berlindung di balik punggung Melissa sambil terus memohon perlindungan agar nyawanya tidak melayang akibat amukan sang Magic Master terkuat. Alus menjelaskan bahwa teknik Overeater memiliki kehendak sendiri yang mampu melahap mana hingga jiwa siapapun yang disentuhnya. Meskipun ini pertama kalinya ia menggunakan sihir mengerikan tersebut pada manusia, Alus merasa teknik ini bekerja dengan sangat efektif untuk membereskan seluruh kekacauan di depannya. Setelah situasi mereda, Alus menyuruh Tesvia dan Alice untuk membuka mata mereka dan melihat tumpukan musuh yang sudah tidak berdaya di lantai. Alus pun mengonfirmasi bahwa ia telah menghabisi mereka semua tanpa ragu. Hal yang seketika membuat si kakek penjahat ini sangat terkejut melihat efisiensi tempur sang Magic Master. Si kakek yang merasa terpojok mulai berteriak histeris sambil mengutuk tindakan Alus yang dianggapnya sudah di luar batas kewajaran. Padahal di sisi lain, Alus menyadari kalau sihirnya ini adalah pedang bermata dua yang bisa saja melahap mana miliknya sendiri jika ia sampai kehilangan kendali saat menggunakannya. Melihat sebagian besar pasukan boneka musuh sudah kabur dan sisanya dalam kondisi sangat lemah, Alus mulai memprovokasi lawan dengan menyatakan bahwa jumlah mereka saat ini tidak akan pernah cukup untuk mengalahkannya. Ia bahkan mengejek bahwa 100 orang sekalipun bukanlah tandingan yang sepadan bagi kekuatan mutlak yang ia miliki. Dengan tatapan dingin yang mengintimidasi, Alus bertanya apakah permainan boneka yang membosankan ini sudah berakhir atau belum. Pertanyaan tersebut menjadi tamparan keras bagi harga diri si kakek yang kini sudah kehilangan hampir seluruh aset tempur utamanya. Meski sudah terdesak, si kakek tetap keras kepala dan mengklaim bahwa dirinya masih bisa menang dengan sisa pasukan yang ada. Hal ini membuat Tesvia segera bersiap dengan senjatanya sambil memperingatkan Alice agar tetap waspada menghadapi kemungkinan serangan balasan dari musuh yang sudah kalap tersebut. Di tengah momen kritis ini, Alice tiba-tiba teringat wejangan pahit bahwa sebuah perlindungan selalu membutuhkan pengorbanan yang besar. Namun Alus justru menasihatinya untuk tidak perlu terpaku pada kebenaran umum dan menyuruhnya memilih jalan hidupnya sendiri. Namun marah sebuah saran yang cukup berat namun memberikan sudut pandang baru bagi gadis selembut Alice. Melihat tekad Alice yang mulai mengeras, Alus memutuskan untuk mengakhiri drama membosankan ini dengan lebih cepat. Ia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan cadangan mana hasil serapan sebelumnya guna dijadikan bahan bakar serangan pemungkas yang bakal membuat musuhnya menyesal karena sudah berani menantangnya. Tanpa banyak basa-basi, sang peringkat satu ini langsung menerjang kerumunan musuh dengan gerakan yang nyaris mustahil diikuti mata manusia biasa. Satu persatu boneka yang mencoba mendekat langsung dipukul mundur dalam sekejap, membuat formasi lawan yang tadinya terlihat kokoh kini menjadi berantakan tidak karuan. Bukannya puas dengan serangan fisik, Alus segera mengerahkan teknik tingkat tinggi bernama Hazy Swallow in Flight yang menduplikasi serangan di berbagai koordinat udara secara bersamaan melalui real trace. Ledakan energi besar pun tercipta di medan tempur, menunjukkan perbedaan kasta yang terlalu jauh antara penyihir level dewa dengan pasukan boneka milik si kakek. Serangan masif tersebut sukses membuat Alice dan Tesvia hanya bisa terpaku saking hebatnya kekuatan destruktif yang ditunjukkan oleh guru mereka. Meski sisa pasukan lawan masih mencoba melakukan serangan gelombang baru dengan sangat agresif, namun gerak-gerik mereka sudah terbaca sepenuhnya oleh insting tempur Alus yang sangat tajam. Alus yang sudah dikepung dari segala penjuru tetap berdiri tenang sambil menciptakan zona pertahanan mutlak yang mementalkan siapapun yang berani mendekat. Setiap upaya serangan balik dari musuh kini terasa sangat sia-sia karena mereka hanya sedang berhadapan dengan dinding kekuatan yang tidak mungkin bisa ditembus oleh pasukan level rendah tersebut. Alus langsung tancap gas melakukan serangan balik dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal. Tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, ia dengan mudah menghindari tebasan lawan dan memukul mundur mereka
seolah-olah mereka hanya sekumpulan lalat pengganggu yang tidak ada harganya. Tidak hanya sekadar menghindar, Alus juga memberikan serangan balasan yang sangat presisi hingga membuat senjata dan pertahanan musuh hancur berantakan. Kekuatan fisiknya yang luar biasa membuat setiap hantaman darinya terasa seperti dihantam beban bertonton bagi para pasukan boneka yang malang ini. Ledakan energi kembali tercipta saat Alus mendominasi area pertempuran dan membuat musuh terpental tanpa ampun. Meskipun lawan mencoba untuk bergerak lincah dan melakukan manuver cepat, namun insting bertarung sang penyihir terkuat tetap jauh di atas level mereka semua. Salah satu musuh langsung dikirim pindah alamat setelah menerima tendangan telak yang sangat destruktif. Alus kemudian mengaktifkan kemampuan kendali senjata otomatis bernama Auto Hides miliknya untuk memastikan semua pergerakan lawan terkunci sepenuhnya dalam jangkauan serangannya. Di saat Alus sibuk membereskan kekacauan, Tesvia dan Alice hanya bisa terdiam melihat betapa lebarnya jarak kekuatan mereka dengan sang guru yang sangat overpowered ini. Namun ketenangan mereka terganggu saat menyadari adanya sosok misterius berpakaian tertutup yang mulai bergerak dengan aura yang jauh lebih berbahaya. Sosok tersebut secara tiba-tiba melesat cepat mengincar posisi Tesvia dan Alice yang dianggap sebagai titik lemah. Alus pun segera memperingatkan kedua muridnya agar tetap waspada dan tidak lengah, karena musuh yang satu ini memiliki niat membunuh yang jauh lebih nyata dibandingkan pasukan sebelumnya. Tanpa basa-basi, sosok misterius itu langsung melesat kencang mengincar kedua murid Alus yang dianggap sebagai titik terlemah. Alice yang menyadari bahaya pun segera bersiap melindungi diri, sementara Tesvia harus bertindak cepat merespon serangan mendadak yang datang secepat kilat tersebut. Adu mekanik pun tidak terhindarkan saat Tesvia mulai terlibat duel pedang yang sangat intens dengan sang pembunuh. Namun, ia menyadari kendala besar karena keberadaan tembok penyerap mana di sekitar area tersebut mulai menguras energinya secara gila-gilaan, sehingga ia harus segera mencari solusi cerdas sebelum kehabisan bensin. Agar tidak mati konyol karena kehabisan tenaga, Tesvia memutuskan untuk mengalirkan sihir es langsung ke pedangnya demi menghemat penggunaan mana. Strategi hemat energi ala anak kos ini ia lakukan untuk memastikan senjatanya tetap kokoh dan tajam saat berbenturan dengan senjata musuh yang terus memberikan tekanan bertubi-tubi. Berkat konsentrasi penuh dan sedikit nekat, Tesvia akhirnya berhasil mematahkan senjata lawan, hingga membuat sosok misterius tersebut terpental cukup jauh. Kemenangan kecil ini sukses memberikan napas lega bagi Tesvia, meskipun sang guru overpowered yaitu Alus hanya menonton dari kejauhan dengan ekspresi datar andalannya. Sekarang giliran Alice yang unjuk gigi menghadapi si pembunuh bayaran dengan sabetan senjatanya secara bertubi-tubi. Namun ia segera menyadari kalau serangan fisik biasa saja tidak akan cukup untuk menumbangkan lawan yang memiliki daya tahan sangat luar biasa ini. Menolak untuk menyerah begitu saja, Alice segera merapal sihir Reflection demi mementalkan musuh yang terus mencoba merangsek maju. Strategi jaga jarak ini ia lakukan agar memiliki ruang yang cukup untuk mempersiapkan serangan sihir dengan daya hancur lebih besar. Alice pun mulai memfokuskan seluruh energi sihir cahayanya ke ujung senjata demi meluncurkan satu tembakan pemungkas. Ia berniat mengakhiri duel melelahkan ini secepat mungkin sebelum energinya terkuras habis oleh tembok penyerap mana di sekitar mereka. Dentuman keras pun bergema di seluruh area saat serangan cahaya tersebut meledak tepat mengenai sasaran. Kekuatan destruktif dari sihir Alice ini menciptakan tekanan udara yang sangat hebat hingga seharusnya mampu melumpuhkan musuh dalam sekejap. Saat kepulan debu mulai menghilang, Alice yang sudah mulai terengah-engah tetap memasang posisi siaga untuk memastikan hasil dari serangan habis-habisannya barusan. Ia berharap serangan tersebut sudah cukup untuk membuat sang pembunuh berhenti memberikan perlawanan. Sayangnya ekspektasi tidak sesuai realita karena sang pembunuh ternyata masih sanggup berdiri tegak, meski kondisi fisiknya sudah hancur lebur dan bersimbah darah. Ketangguhan di luar nalar ini sukses membuat Alice tercengang sekaligus membuat Tesvia berteriak panik melihat musuh mereka yang seolah tidak bisa mati. Bukannya tumbang, si pembunuh justru makin beringas dan langsung melancarkan serangan balasan yang memaksa Alice melakukan adu mekanik secara intens. Meskipun dalam kondisi terluka parah, kecepatan musuh ini benar-benar di luar nalar hingga membuat Alice kewalahan menjaga pertahanannya. Saat Alice mulai kehabisan tenaga untuk menahan tekanan pedang lawan, ia pun dipaksa memutar otak agar tidak berakhir menjadi sate manusia. Beruntung Alice berhasil menciptakan celah dan mendaratkan satu serangan fatal yang menembus dada sang pembunuh, hingga membuatnya langsung sekarat. Melihat Alice yang nyaris tewas, Tesvia langsung berlari menghampiri dengan wajah penuh kepanikan untuk memastikan sahabatnya masih utuh.
Meskipun serangan tadi sangat telak, mereka berdua tetap waspada karena sadar kalau musuh yang mereka hadapi ini punya ketahanan fisik yang tidak masuk akal. Tanpa membuang waktu, Alice langsung merapal mantra barunya yang menciptakan tebasan cahaya raksasa untuk menghancurkan sisa-sisa keberadaan sang pembunuh. Serangan pamungkas ini menjadi bukti kalau Alice sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya dalam urusan membasmi pengganggu yang berniat mencelakai mereka. Setelah area dipastikan aman, Tesvia langsung memuji kehebatan Alice yang baru saja memamerkan jurus tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Namun di balik pujian itu, Tesvia sebenarnya sangat trauma yang terlihat dari tangannya yang gemetar hebat akibat konfrontasi maut barusan. Sambil berusaha mengatur napas dan menenangkan diri, Tesvia pun berterima kasih karena Alice sudah menyelamatkan nyawanya dari ancaman pencabut nyawa. Walau berhasil selamat kali ini, mereka berdua akhirnya sadar kalau dunia luar jauh lebih kejam daripada sekadar simulasi latihan di akademi. Di ruangan lain, Alus akhirnya bertemu dengan Gudma, seorang ilmuwan narsis yang merasa hasil penelitiannya paling benar sedunia dan tidak boleh dikritik oleh siapapun. Melihat tumpukan korban di sekitarnya, Alus dengan gaya malasnya memperingatkan kalau ego besar Gudma ini sudah benar-benar merusak akal sehat dan logika berpikirnya. Alus menegaskan kalau bermain-main dengan nyawa manusia itu bukan lagi disebut sebagai penelitian, melainkan tindakan kriminal yang sangat menjijikkan. Hal tersebut membuat Gudma langsung terdiam karena argumen sok pintarnya dipatahkan begitu saja oleh bocah yang dianggapnya tidak tahu apa-apa soal kerja keras ilmuwan. Meski mengakui kalau hasilnya memang terlihat kacau, Gudma tetap keras kepala dan menganggap Alus terlalu lancang karena meremehkan usahanya mencari kebenaran dari buku kuno Vegel for Books. Obsesi gilanya terhadap pengetahuan terlarang ini membuat Gudma benar-benar kehilangan nurani demi membuktikan kehebatan teorinya yang sudah melenceng jauh. Karena merasa penelitiannya belum mencapai tahap akhir, Gudma memutuskan untuk melakukan uji coba langsung ke tubuhnya sendiri menggunakan sebuah alat pemicu misterius. Ilmuwan ini tetap merasa paling jago dan tidak mempedulikan peringatan Alus yang sudah tahu kalau tindakan nekat tersebut hanya akan berakhir pada kehancuran total. Gudma langsung mengaktifkan alat tersebut yang membuat jantungnya berdetak sangat kencang, hingga menarik perhatian Tesvia dan Alice yang baru saja tiba di lokasi dengan penuh rasa heran. Alus yang melihat kegoblokan ini secara langsung hanya bisa menyebut Gudma sebagai orang bodoh yang rela menukar sisa nyawanya demi mendapatkan kekuatan instan. Seketika tubuh Gudma mengalami mutasi mengerikan dan berubah menjadi sosok monster tidak berbentuk yang membuat kacamata serta kemanusiaannya terlepas begitu saja. Kejadian ini membuat Tesvia dan Alice sangat terkejut karena mereka sekarang harus berhadapan dengan wujud asli dari ambisi gila seorang ilmuwan yang sudah resmi membuang akal sehatnya. Alus menyindir wujud baru Gudma yang sudah mirip rongsokan berjalan sebagai hasil penelitian yang sangat gagal. Meskipun sudah berubah jadi monster, Alus sama sekali tidak terlihat takut dan justru menatap ilmuwan gila itu dengan tatapan bosan seperti biasanya. Tesvia dan Alice hanya bisa melongo melihat perubahan wujud Gudma yang sekarang sudah resmi menjadi iblis dengan cakar raksasa. Bukannya merasa ngeri karena sudah kehilangan kemanusiaannya, Gudma malah tertawa kegirangan seolah-olah baru saja memenangkan lotre nyawa. Menariknya, Gudma ternyata masih bisa berbicara dengan lancar karena otak dan pita suaranya tetap berfungsi normal di dalam tubuh monster tersebut. Ia dengan bangga menyebut mutasi menjijikan ini sebagai puncak dari evolusi manusia yang menurutnya sama sekali bukan hal buruk. Alus yang punya otak encer langsung bisa menebak kalau cairan yang disuntikan Gudma mengandung campuran darah iblis serta elemen milik Tesvia dan Alice. Tebakan akurat sang karakter utama ini pun dibenarkan oleh Gudma yang merasa sangat puas karena kecerdasannya diakui oleh penyihir terkuat. Gudma menjelaskan kalau dia sengaja memanfaatkan afinitas cahaya milik Alice agar bisa beradaptasi dan mengendalikan kekuatan iblis sepenuhnya. Menyadari situasi mulai berbahaya, Alus segera memerintahkan kedua muridnya untuk mundur karena ia sendiri yang akan menghadapi makhluk yang level kekuatannya masih misterius ini. Namun sebelum pertarungan dimulai, Gudma yang sudah kehilangan rasa sopan santunnya justru mendekat dan mulai mengendus aroma tubuh Alice secara terang-terangan. Aksi aneh berkedok eksperimen ini menunjukkan kalau perubahan wujud Gudma juga ikut merusak akhlaknya menjadi jauh lebih menyimpang dari sebelumnya. Alus bergerak secepat kilat untuk mengintervensi aksi menjijikan Gudma dan memastikan Alice tetap aman di belakangnya. Meski berhasil melindungi sang murid, Alus sedikit terkejut dengan kecepatan gerak musuhnya yang meningkat drastis sekaligus mempertanyakan motif tersembunyi Gudma yang terus mengincar Alice.
Gudma yang merasa sudah mendapatkan semua data yang dibutuhkan dari darah Alice kini menganggap gadis itu hanya sampah tidak berguna. Tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan, si ilmuwan gila ini memerintahkan Melissa untuk segera mengeksekusi Alice demi memuaskan hasrat sadisnya. Perintah tersebut langsung disambut oleh Melissa yang melesat dengan belati tajamnya seolah sudah tidak memiliki nurani lagi. Melihat hal itu, Gudma justru tertawa kegirangan dan menyuruh mereka untuk saling membantai tanpa perlu menahan diri sedikit pun. Situasi yang semakin kacau membuat Alus segera mengambil tindakan dengan menyerahkan pengawasan kedua muridnya kepada Loki. Meskipun Loki merasa khawatir membiarkan tuannya menghadapi monster itu sendirian, ia tetap menerima tugas tersebut dengan penuh rasa hormat. Sambil bersiap di posisinya, Loki sempat merenungkan perubahan sikap Alus yang kini jauh lebih peduli dan tidak sekejam saat masih aktif di militer dulu. Walau merasa keputusan Alus kali ini agak tidak logis, sang bawahan setia ini tetap berkomitmen untuk mendukung strategi tuannya sampai akhir. Dengan tatapan tajam dan senjata di tangan, Loki bersumpah akan melindungi Alice dan Thespia dengan segenap kemampuannya. Ia membiarkan Alus melangkah maju untuk menyelesaikan urusannya dengan Gudma, sementara dirinya menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kedua gadis tersebut. Menghadapi ancaman besar di depan mata, Alus tetap menunjukkan sikap tenang meskipun monster di hadapannya sudah bersiap melepaskan tembakan energi pemusnah dari mulutnya. Bukannya merasa tertekan, penyihir nomor 1 ini malah terlihat tidak terkesan sama sekali dengan gertakan lawannya tersebut. Tanpa perlu repot merapal mantra panjang, Alus hanya menjentikan jarinya untuk memicu serangan balasan yang sangat destruktif. Gerakan sederhana itu langsung memicu ledakan energi yang jauh lebih besar hingga menembus tubuh monster tersebut sebelum ia sempat meluncurkan serangannya sendiri. Dampak dari kekuatan Alus benar-benar membuat area sekitar hancur berantakan dengan kepulan asap yang membubung tinggi ke langit. Bangunan yang menjadi saksi bisu pertarungan itu kini luluh lantak, menunjukkan betapa mengerikannya skala kekuatan yang dimiliki oleh sang Magic Master legendaris ini. Di tengah puing kehancuran, Alus berdiri dengan angkuh sambil memandangi lawannya yang sudah terkapar tidak berdaya. Ia melontarkan sindiran tajam bahwa seluruh hasil penelitian yang selama ini dibanggakan oleh musuhnya ternyata hanya sampah yang tidak berguna saat berhadapan dengan kekuatan sihir yang sesungguhnya. Sementara itu, di tempat lain situasi masih belum sepenuhnya aman karena Thespia terus dipaksa untuk bertarung melawan musuh yang tersisa. Suara dentuman pedang terdengar berkali-kali saat gadis berambut merah ini berusaha keras mempertahankan posisinya dari serangan lawan yang terus berdatangan secara bertubi-tubi. Keresahan mulai muncul dari pihak luar saat menyadari bahwa sinyal keberadaan Alus dan timnya menghilang secara misterius dari radar pemantau udara. Hal ini membuat Nera merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera mencoba menghubungi Loki melalui perangkat komunikasi untuk memastikan kondisi mereka di tengah gangguan sinyal yang mencurigakan. Komunikasi akhirnya berhasil tersambung kembali berkat celah sinyal yang baru saja terbuka, membawa laporan darurat dari markas pusat. Komandan Vizeis memberikan peringatan keras bahwa Gudma telah sepenuhnya bermutasi menjadi iblis varian tingkat A yang kekuatannya jauh melampaui level manusia biasa. Tanpa membuang waktu, Alus langsung terlibat baku hantam dengan sang mantan peneliti yang kini memiliki fisik monster mengerikan. Kecepatan keduanya terlihat hampir seimbang, hingga menciptakan benturan energi yang menghancurkan area sekitar. Namun Alus masih bisa bersikap tenang meski lawannya terus bergerak agresif untuk mencari celah serangan. Merasa sudah cukup bermain-main, Alus mengambil inisiatif serangan dengan memojokkan musuhnya lewat sebuah serangan balasan jarak dekat yang sangat telak. Satu hantaman sihir murni dilepaskan tepat di depan wajah Gudma, memicu ledakan besar yang seketika mementalkan tubuh iblis tersebut hingga terkapar tidak berdaya. Di tengah kepulan asap, Alus menatap dingin lawannya yang kini hanya bisa meratapi kekalahan telaknya dengan penuh rasa tidak percaya. Gudma merasa sangat terhina karena eksperimen perubahan iblis yang ia banggakan justru hancur berantakan di hadapan kekuatan sihir bawaan milik seorang manusia yang selama ini ia remehkan. Di sudut lain medan tempur, fokus kini berpindah pada Alice yang tengah terjebak dalam pertarungan emosional melawan rekannya sendiri yaitu Melissa. Alice berusaha membujuk Melissa untuk berhenti menyerang dan berharap hubungan mereka bisa kembali seperti sedia kala. Namun, ajakan damai tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh lawan yang terus bergerak agresif.
Melihat sahabatnya mulai terdesak secara mental, Tesvia segera datang membantu untuk menangkis serangan Melissa yang datang bertubi-tubi. Kehadiran Tesvia di sini bukan hanya untuk bertarung, melainkan juga untuk menyadarkan Alice agar tetap kuat dan tidak membiarkan perasaan pribadinya menghambat jalannya pertempuran. Tesvia memberikan motivasi besar dengan menegaskan bahwa hanya Alice yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Melissa dari situasi tersebut. Dukungan emosional dari Tesvia ini menjadi titik balik bagi Alice untuk menghapus keraguannya dan mulai fokus menghadapi kenyataan pahit di depan matanya. Dengan tekad yang kini sudah bulat, Alice berjanji akan menyelamatkan Melissa bagaimanapun caranya meskipun harus menempuh jalan kekerasan. Di saat yang bersamaan, Melissa yang tampaknya sudah kehilangan kesadaran diri kembali melesat maju untuk melancarkan serangan pembuka yang sangat berbahaya. Kolaborasi apik antara Tesvia dan Alice pun akhirnya tercipta demi menahan gempuran serangan beruntun yang dilepaskan oleh Melissa. Meskipun harus menghadapi tekanan yang sangat kuat, Alice tetap optimis bahwa ia akan menemukan cara untuk membebaskan temannya tersebut, asalkan ia terus berjuang bersama dengan Tesvia. Namun situasi mendadak berubah menjadi sangat genting ketika Melissa mulai merapal mantra sihir skala besar yang memicu kemunculan bongkahan kristal raksasa di udara. Menyadari bahwa serangan tersebut bisa berakibat fatal bagi area sekitar, Tesvia dan Alice segera mengambil langkah cepat untuk menghentikan Melissa sebelum sihir penghancur itu dilepaskan sepenuhnya. Serangan sihir kristal raksasa tersebut ternyata hanyalah permulaan karena Melissa segera melesat maju dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal. Hal ini membuat Tesvia dan Alice benar-benar kewalahan menahan gempuran fisik beruntun yang membuat posisi mereka semakin terpojok, layaknya pemain amatir yang dipaksa melawan bos terakhir secara prematur. Tepat saat Melissa melepaskan hujan pecahan kristal tajam untuk menghabisi mereka, sebuah kilatan perak mendadak muncul dan mendarat di tengah medan tempur. Sosok tersebut adalah Loki yang secara heroik langsung mengayunkan belati gandanya demi menangkis setiap proyektil mematikan yang mengarah ke rekan-rekannya dengan akurasi yang sangat presisi. Meskipun berhasil melindungi Tesvia dan Alice dari maut, Loki menyadari bahwa kekuatan Melissa saat ini sudah berada di level yang berbeda. Dampak benturan sihir yang sangat keras membuat kedua tangan Loki mulai gemetar dan terluka, membuktikan bahwa menahan serangan membabi buta dari penyihir yang kehilangan kesadaran bukanlah perkara mudah, bahkan bagi seorang pembunuh profesional sekalipun. Melihat kondisi Tesvia yang sudah mencapai batas maksimal dan hampir kehilangan keseimbangan, Alice dengan sigap menangkap sahabatnya itu agar tidak jatuh tersungkur. Di tengah kekacauan tersebut, mereka hanya bisa tertegun melihat bagaimana Loki rela mengorbankan dirinya sendiri demi memastikan keselamatan mereka tetap terjamin. Loki tetap berdiri kokoh sebagai tameng terdepan meskipun tetesan darah mulai mengalir dari tangannya akibat memaksakan diri menangkis sihir penghancur tadi, tanpa mempedulikan rasa sakit yang menjalar. Ia bersiap mengambil langkah berikutnya karena ia sadar bahwa musuh di depan mereka tidak akan memberikan waktu sedetik pun untuk sekedar menarik napas. Alice akhirnya menyadari bahwa sihir yang digunakan Melissa adalah teknik refleksi tingkat tinggi yang mampu memantulkan serangan balik ke arah penggunanya. Sementara Loki merenungi tindakannya yang terlalu nekat, Melissa justru merasa terganggu karena serangan pamungkasnya berhasil diredam oleh kombinasi pertahanan yang tak terduga dari para gadis tersebut. Melihat situasi yang semakin genting, Alice akhirnya memutuskan untuk mengambil alih seluruh jalannya pertempuran dan meminta Tesvia serta Loki untuk mundur. Meskipun tubuhnya tampak gemetar karena harus melawan temannya sendiri. Ia berterima kasih atas bantuan rekan-rekannya dan menegaskan bahwa ia akan menyelesaikan urusan dengan Melissa secara pribadi. Tanpa membuang waktu, Alice langsung tancap gas melancarkan serangan balasan dengan tekad bulat untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Aksi nekat Alice ini memicu bentrokan fisik yang sangat intens, di mana ia tidak lagi ragu untuk mengayunkan senjatanya demi menghentikan segala kegilaan yang telah diperbuat oleh Melissa. Secara mengejutkan, Alice justru berhasil mendominasi jalannya laga hingga membuat Melissa terpojok dan mulai kewalahan menangkis serangan. Perkembangan kekuatan Alice yang sangat pesat ini bahkan membuat Tesvia sampai melongo tidak percaya, karena saat ini Melissa benar-benar kehilangan momentum dan gerakannya pun mulai terlihat melemah. Alice terus merangsek maju dengan serangan bertubi-tubi yang membuat pertahanan Melissa hancur berantakan di tengah dentuman senjata yang keras. Namun di balik intensitas pertarungan yang memanas tersebut, tampak ada sesuatu yang janggal dari ekspresi Melissa yang mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan di tengah tekanan.
Suasana seketika berubah menjadi sangat emosional saat Melissa yang mulai mendapatkan kembali sedikit kesadarannya justru memohon agar Alice segera menghabisi nyawanya. Sambil merintih kesakitan, ia meminta bantuan sahabatnya itu untuk membunuhnya sekarang juga, sebelum ia kehilangan kendali lagi dan melukai orang-orang di sekitarnya lebih jauh. Melihat Alice yang bimbang, Loki datang memberi petua ala motivator kalau keputusan akhir ada di tangan Alice sendiri. Mendengar wejangan yang mengutip kata-kata halus tersebut, Alice pun sadar kalau dia tidak perlu menjadi orang benar, melainkan harus memilih jalannya sendiri yang paling minim penyesalan. Dengan tekad bulat, Alice kembali menyerang Melissa sambil meminta maaf karena hanya cara kasar inilah yang bisa ia lakukan. Adu senjata pun kembali terjadi, namun kali ini Alice bergerak lebih lincah demi mencari celah untuk melancarkan aksi penyelamatan yang cukup berisiko. Bukannya menebas leher, Alice justru melakukan gerakan lincah dan langsung memeluk Melissa dengan sangat erat. Dalam dekapan tersebut, Alice mentransfer mananya secara paksa agar Melissa bisa segera waras dari pengaruh sihir jahat yang menggerogoti otaknya. Rencana pelukan tersebut terbukti ampuh karena Melissa akhirnya tersadar dan berhasil menendang jauh pengaruh pengendali pikiran dari kepalanya. Momen haru pun pecah saat Alice dengan gaya pahlawan setia kawan berjanji tidak akan pernah membunuh sahabatnya sendiri meski situasinya sedang sangat genting. Melihat drama persahabatan di depannya sudah selesai, Alice kini bisa bernapas lega dan mulai serius untuk menghajar musuh berotot yang sudah bikin kerusuhan. Sang musuh yang merasa mainannya dirusak pun mulai mengamuk dan berniat mengirim mereka semua ke alam baka lewat kekuatan penuh. Sayangnya, plot twist menyedihkan terjadi saat Melissa mendadak muntah darah dalam jumlah yang sangat banyak secara tiba-tiba. Kondisi fisik Melissa yang mendadak drop ini seketika merusak suasana kemenangan dan membuat Alice panik luar biasa hingga berteriak histeris memanggil Alice demi menyelamatkan nyawa sahabatnya. Si kakek peneliti yang sepertinya kurang tidur ini justru asik membanggakan kekuatan terlarangnya dan merasa level kekuatannya sudah jauh melampaui saat kejadian penyerangan akademi dulu. Di saat Melissa yang sedang sekarat malah memohon agar Alice segera membunuhnya sebagai bentuk balas budi, Alice hanya terdiam dengan wajah datar khasnya sambil mendengarkan ocehan sombong sang musuh tentang hasil penelitiannya. Alice tentu saja menolak mentah-mentah permintaan gila sahabatnya itu dan memilih untuk tetap mendekap Melissa. Meskipun arena di sekitar mereka mulai hancur berantakan akibat tekanan sihir yang sangat besar dari arah depan. Situasi semakin memanas ketika si kakek tua tetap menghina Melissa sebagai produk gagal dari eksperimennya, yang kemudian langsung disusul dengan serangan fisik brutal dari si musuh berotot untuk menghabisi mereka dalam satu hantaman. Sayangnya bagi si musuh, Alice adalah definisi karakter curang karena ia mampu menahan hantaman tinju raksasa tersebut hanya dengan satu tangan tanpa bergeser sedikit pun dari posisinya. Karena sudah malas meladeni drama yang bertele-tele, Alice langsung merapal sihir tingkat tinggi bernama Purgatory Astral Sun untuk mengakhiri perlawanan musuhnya secara instan. Seketika, sebuah ledakan energi raksasa melenyapkan segalanya dan mengubah area tersebut menjadi lautan api yang menghanguskan lawan tanpa sisa sedikit pun. Alice bahkan masih sempat membuatkan kubah pelindung khusus agar Alice dan Melissa tetap aman dan tidak ikut terpanggang oleh serangan destruktif miliknya tersebut. Di tengah sisa-sisa kehancuran pasca ledakan, suasana haru kembali menyelimuti saat Melissa dan Alice mulai mengenang kembali masa lalu mereka ketika masih berada di fasilitas asuh. Melissa yang kondisinya semakin kritis mencoba menenangkan Alice dan mengingatkan tentang janji masa kecil mereka untuk bisa bertemu kembali, yang membuat momen kemenangan ini terasa sangat menyesakan bagi Alice. Bukannya mau cari perhatian, Melissa akhirnya mengaku kalau selama ini dia cuma ingin merasa berguna dan menjadi sosok kakak yang bisa diandalkan bagi Alice. Di sisa-sisa tenaganya yang sudah hampir habis, Melissa meminta satu permintaan terakhir supaya Alice mau memanggilnya kakak lagi. Dia bahkan sempat menitipkan wasiat terakhir kepada Tesvia untuk menjaga Alice, karena dia sadar kalau ajalnya sudah sangat dekat. Sialnya plot armor tidak menyelamatkan Melissa karena dia akhirnya benar-benar mengembuskan napas terakhir di pelukan para sahabatnya. Suasana yang tadinya penuh ledakan sihir mendadak berubah menjadi sangat suram saat Alice meratapi kepergian kakaknya itu di tengah puing-puing reruntuhan yang menjadi saksi bisu kalau kemenangan kali ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.